Wanita yang paling mulia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka sebagai teladan tertinggi bagi setiap muslimah. Dan itulah mengapa ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28 hingga 34, yang ayat itu adalah ayat-ayat yang dikhususkan Allah untuk ummahatul mukminin, untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa dan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi adalah teladan tertinggi bagi setiap muslimah. Dan salah satu yang juga harus diteladani adalah tentang aktivitas wanita, karena hari ini menjadi semakin tidak jelas aktivitas laki dan perempuan, padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman walaysa dzakaru kal untha, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Otomatis berarti ada perbedaannya. Ada wilayah yang sama, tapi ada wilayah yang disebut jelas oleh Quran bahwa tidak sama laki dan perempuan. Apalagi tugas memang berbeda. Ada rumah tangga, ada rumah kita, di mana di sana ada anak-anak. Maka anak-anak itu tentu tidak mungkin anak-anak kemudian ditinggal oleh ayahnya, ditinggal pula oleh ibunya. Diserahkan pada siapa mereka? Dan inilah yang menjadi musibah peradaban hari ini. Akhirnya generasi tanpa corak, generasi yang tidak jelas. Dan inilah bedanya dengan generasi sahabat Nabi. Ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di teladan yang tertinggi. Tentu nanti ada istri-istri para sahabat yang juga memberikan contoh tentang apa sebenarnya aktivitas wanita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33, ini menjadi pondasi dasar bagi ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu ajmain, bahwa Allah berfirman waqarna fi buyutikun, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diminta Allah untuk menetap di rumahnya. Ini pondasi dasar sekali. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan berpenampilan jahiliyah. Bertabarruj. Kalau bertabarruj artinya bahwa kalau di hadapan suaminya tidak ada masalah mau berpenampilan seperti apapun, tetapi artinya berhadapan dengan orang lain, dia tidak boleh berpenampilan dengan cara jahiliyah. Kalau dia harus keluar rumah, maka berarti dia harus keluar dengan penampilan yang baik dan islami. Di dalam rumah, wanita dalam rumah tentu bukan berarti kemudian mereka harus selalu dikurung dalam rumahnya, kemudian tidak memiliki life skill, tidak memiliki keahlian, keterampilan. Menarik apa yang cara menafsir, lihat ini terkadang kita karena tidak ridho dengan ayat, diatur oleh ayat, maka kita begitu disuguhi ayat langsung kita lawan. Kita tidak bertanya, lihatlah generasi terbaik, mereka disuguhi ayat, kemudian maka mereka akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian ditanyakan bagaimana cara melaksanakannya. Ketika ayat mengatakan kepada ummahatul mukminin, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, maka kita bisa melihat ternyata mereka tetap punya aktivitas dan punya life skill yang luar biasa. Kita bisa melihat
Bahkan Nabi harus mengundi di antara istrinya, siapa yang keluar namanya, maka dialah yang pergi berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Umpamanya ketika di Bani Mustalik yang keluar namanya Aisyah, maka Aisyah yang berangkat. Ketika di tahun 6 Hijriah di Hudaybiyah yang keluar namanya Ummu Salamah, maka yang berangkat Ummu Salamah. Itu tugas dari para istri untuk menemani sang suami. Dan ternyata juga seperti Aisyah radhiyallahu anha yang memang adalah bahkan seorang istri yang spesial, sangat spesial. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah ahabun nisa ilai, wanita yang paling aku cintai. Ternyata Aisyah juga punya life skill yang luar biasa. Dia di rumah melayani, bahkan bukankah Aisyah yang mengatakan hutang Ramadan Aisyah tidak bisa dibayar kecuali Syawal tahun depan menjelang Ramadan tahun depan. Dibayarnya Sya'ban, dibayarnya Sya'ban menjelang Ramadan tahun depan. Artinya sudah mepet Ramadan tahun depan. Tapi Aisyah memberikan alasan, karena posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisiku. Artinya aku harus melayani Rasul SAW. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dengan sesibuk itu beliau melayani Rasul SAW, dia punya life skill yang luar biasa. Dan ini bisa dibuktikan ketika Rasul wafat, Aisyah radhiyallahu anha punya kemampuan dan ini pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya difikirkan oleh para wanita hari ini dan difikirkan juga oleh kita-kita yang punya anak perempuan, agar kita berikan mereka keahlian, kita tempatkan dan kita arahkan mereka sesuai dengan fitrah mereka. Dan ini dalam Islam ada aturannya. Laki-laki juga demikian, arahkan mereka ke wilayah laki-laki, bukan ke wilayah perempuan, karena hari ini betapa banyaknya laki-laki yang memasuki wilayah perempuan pekerjaannya dan perempuan yang memasuki wilayah pekerjaan laki-laki, dan tumpang tindih hari ini sudah kacau balau. Kemudian bahkan peradaban sudah bingung hari ini untuk mengatur ulang kembali. Harus Islam yang mengaturnya, karena Islam Allah telah menentukan posisi laki-laki dan perempuan berbeda. Aisyah radhiyallahu anha umpamanya punya beberapa keahlian. Keahlian pertama adalah guru. Keahlian guru, dan Dr. Adnan Bahari, salah satu pakar pendidikan Islam hari ini, beliau mengatakan bahwa posisi mengajar guru itu adalah pekerjaan yang paling dekat dengan fitrah wanita. Karena bertemu dengan anak-anak, mengajar itu fitrah, lebih dekat dengan fitrah wanita. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengajar, bahkan bukan hanya mengajar perempuan, ini menarik, mengajar laki-laki, walaupun ada adabnya, ada caranya. Aisyah akan mengajar dari balik tirai, dari balik sitar, artinya hanya suara yang terdengar. Berarti ternyata, karena ini penting, karena ternyata ini menjadi sebuah hukum, yang bisa menentukan langkah hari ini. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha tentu salah satu sumber ilmu, bahkan dia adalah wanita paling berilmu, paling cerdas di zamannya. Kemudian juga Aisyah punya kemampuan yang didapatkan dari ayahnya, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu kemampuan nasab namanya. Sehingga dia mendapat sebutan nasabah. Nasabah itu adalah keahlian dalam ilmu nasab. Berarti dia punya kemampuan ilmu tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nasab itu mungkin kita menganggapnya tidak penting, padahal Islam menganggapnya ini adalah satu dari 5 paling penting yang ada yang dipertahankan oleh Islam. Nasab ini adalah kemampuan dia menghafal nasab. Kalau ada orang ingin tahu nasabnya siapa, dia ada di jalur siapa, terus ke atas sampai kemana, maka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia akan menyebutkan saya dari sini, ujungnya kemana nasab saya, maka akan disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini didapatkan dari ilmu dari ayahnya. Begitu juga syair. Dia punya kemampuan syair. Subhanallah, kemampuan bersyair di dunia Arab, syair adalah kalau boleh kita katakan sebagai kemampuan komunikasi yang paling utama. Bahkan saat itu syair menempati media hari ini. Syair bisa menggerakkan sebuah bangsa. Dengan syair orang bisa bergerak, bahkan bisa marah, bisa senang, bisa dan seterusnya. Syair. Dan itu Aisyah punya kemampuan syair itu. Walaupun Arab secara umum punya kemampuan syair, tapi Aisyah punya kemampuan syair tertentu, ya, artinya yang punya kemampuan lebih dari itu. Dan suatu hari keponakannya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ponakannya yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bertanya pada Aisyah, "Wahai bunda, kalau anda ahli ilmu hadis, saya tidak heran karena engkau dekat dengan Rasul. Kalau engkau ahli ilmu nasab, ilmu syair, aku tidak heran karena engkau anaknya Abu Bakar. Aku tidak heran. Tapi bagaimana engkau bisa punya kemampuan pengobatan?" Ini menarik, poin berikutnya, pengobatan.
Bagaimana kau punya kemampuan pengobatan? Berarti ternyata Aisyah punya kemampuan pengobatan. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa ya, waktu Rasul sakit menjelang wafatnya, banyak sekali datang utusan dari berbagai macam tempat, dari macam suku, dan mereka datang menawarkan obat ke Nabi. Ya Rasulullah, obatnya ini untuk obat ini. Kemudian nanti yang lain menyebutkan ramuan yang lain, ini obatnya untuk obat ini, dan seterusnya. Dan aku menghafal semua yang mereka sebutkan. Dan yang datang adalah para pakar pengobatan di zaman itu. Makanya Aisyah kemudian juga menjadi seorang pakar pengobatan. Ini juga penting dunia pengobatan hari ini, karena kita melihat bagaimana ketika seseorang wanita, umpamanya seorang wanita harus berobat, bahkan wilayah khusus kewanitaan kemudian harus ditangani oleh laki-laki, pakai ilmu apapun manusia tidak akan bisa menerimanya sesungguhnya. Kalau sehebat-hebatnya orang akan memasuki wilayah, hanya akan memasuki wilayah darurat babnya. Tapi mau sampai kapan hidup di darurat? Apalagi wilayah yang bukan darurat. Maka kemudian yang seperti ini harusnya kemudian mulai kita arahkan generasi perempuan kita untuk mulai mengisi ruang-ruang yang agar hilang kata darurat dari kehidupan ini. Apa nikmatnya hidup dengan kata darurat? Masa iya kita selalu ridho dengan disebut bahwa ini zaman-zaman darurat? Mari kita mulai menyumbangkan, mewakafkan generasi putri-putri kita untuk menghilangkan kata darurat ini. Dan tentu yang kita tiru adalah yang tertinggi adalah ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.